وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Qala asy-Syaikh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah ta'ala وأخبر سبحانه بأنه لو أنزل القرآن الكريم على جبل لخشع وتصدع من خشية الله. Masya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kalau sekiranya Allah Ta'ala turunkan Al-Quran Karim di atas gunung, maka tunduklah dia dan terpecahlah dia karena apa? Takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajib. Wa ja'ala hadha mathalan lin-nasi yubayyinu lahum 'azamatal Qur'ani wa quwwata atharih. Allah jadikan ini sebagai permisalan buat manusia supaya berpikir untuk menjelaskan kepada mereka keagungan Al-Qur'an dan kuatnya efek Al-Qur'an tersebut. Tahu kan ayatnya, ikhwan? Ayatnya law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Ya. Jadi sekiranya kami turunkan Al-Qur'an atas gunung, maka kamu akan melihat efek turunnya Al-Qur'an kepada gunung tersebut. Khashi', tunduk, dan mutasaddi', terpecah gitu. Kalau antum membaca ayat ini kemudian, setelah itu antum mendengar kisah-kisah pengalaman orang-orang pendaki gunung yang mereka digondol wewe lah, apa namanya, percaya dengan hal-hal mistis di gunung tuh loh. Ya, Anda nggak mengingkari bahwasanya di gunung ada jinnya, ya fadl gitu kan. Boleh nggak putra di gunung ada jinnya? Boleh kan? Ya terserah mereka kan ya? Ya udah biarin. Iya. Sebagian ada pernah dikatakan oleh ada ustadz yang mengatakan bahwasanya kalau di gunung itu banyak jinnya, tetapi lebih dominan jin muslim, dan ini perkara gaib, Anda nggak tahu. Wallahu a'lam. Makanya kemudian kalau di gunung itu jangan ngomong sembarangan, jangan ngomong jorok, karena jin-jin muslim di gunung tersebut nanti akan menasihati dengan cara mereka gitu, katanya begitu. Sebenarnya ngomong jorok tuh bukan hanya di gunung nggak bolehnya kan ya, di mana-mana. Nah, kemudian ketika di gunung tersebut, seorang pendaki takut akan jin penunggu gunung, karena memang banyak cerita mistis di gunung tersebut. Oke. Kenapa dia nggak baca Quran? Kan gampang kan solusinya kan ya? Lihat ini al-hadith. Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabal, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Gunung yang segede itu aja, kalau turun pada Al-Qur'an, diperdengarkan Al-Qur'an turun pada Al-Qur'an, maka akan tunduk dan terpecah-pecah. Maka jin yang hanya serpihan kecil dan lemah makhluk Allah yang lebih kecil daripada gunung, sama kayak kita juga makhluk Allah,
Maka harusnya kita pahami ayat ini. Bacain Al-Quran kepada dia dan yakini bahwa gunung aja bisa hancur kalau Allah turunkan Al-Quran padanya, maka kenapa enggak untuk jin ini? Nah, muskilahnya sekarang, kalau mereka katakan, tapi kami udah baca Al-Quran, Ustaz. Cuman tetap aja itu jin nyangsang terus ke kami. Itu berarti ada muskilah di bacaan antum. Imma bacaannya nggak benar, imma nggak paham, imma ditambah kebid'ahan, dan yang paling penting antum nggak percaya sebenarnya. Mungkin kurang percaya dengan kekuatan Allah melalui kalamnya. Sehingga masih gemetaran dan masih ketakutan. Sehingga kurang percaya. Sehingga Allah Ta'ala tidak menolong antum. Gitu. Dan juga mungkin setannya akan berpikir, lu baca Quran pas gini aja lu baca Quran, kata setannya. Karena emang orang yang rajin membaca Al-Quran itu beda, ikhwan. Beda. Jangankan jin, manusia pun kadang-kadang bisa melihat nih orang ini rajin baca Quran dengan ikhlas. Bahkan yang rajin baca Quran tapi nggak ikhlas pun juga kelihatan beda kok orangnya. Beda. Ya. Makanya kadang-kadang kenapa ini Mas Fulan dia sudah baca ayat kursi, baca ini, baca itu, tetap aja jinnya nggak pindah-pindah. Kenapa? Boleh jadi jinnya mikir, ini bacaannya nggak ada taste-nya, nggak ada rasanya. Iya, maka nggak dianggap lagi baca Quran. Baca Quran cuman pas apa? Ketemu setan. Giliran sehari-hari nggak pernah baca Quran. Kemudian sholat pun Qul huwallahu ahad terus, nggak ada nambah-nambah ayat. Padahal Quran ini kalau diturunkan kepada gunung, hancur gunung itu. Taib, thumma ma'a hadha, kemudian bersama dengan ini, fa inna Allah Ta'ala qad hadzara ibadahu min al-i'radi 'anil Qur'anil Karim ashadd at-tahdhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mentahdzir, memperingatkan hamba-hambanya akan apa? Berpaling dari Al-Qur'an Karim dengan sebesar-besar peringatan. Wa bayyana lahum khuturata dzalika وما يجنيه من فعل ذلك من الإثم والوزر الذي يحمله معه يوم القيامة بسبب إعراضه عن القرآن وعدم تلقيه بالقبول والتسليم. Dan Allah Ta'ala menjelaskan bahaya dari berpaling terhadap Al-Quran dan apa yang akan dia dapatkan dari orang yang seperti itu akan mendapatkan dosa yang menjadikan di hari yang akan menjadi beban buat dia di hari kiamat. Gara-gara apa? Berpaling dari Al-Quran dan kurang menerima Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا. Jadi itu orang yang berpaling dari Al-Quran maka akan terbebani akhiratnya. فإذا كان القرآن ذكرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمته فيجب تلقيه بالقبول والتسليم والانقياد والتعظيم. Sekiranya Al-Quran itu adalah suatu peringatan untuk Rasulullah dan umatnya, maka tentulah wajib untuk menerima peringatan tersebut, tunduk padanya, menerimanya, tunduk dan mengagungkan padanya, wa an yuhtada binurihi ila siratul mustaqim, dan menggapai petunjuk dengan cahaya Al-Quran menuju jalan yang lurus. Wa an yuqbala alaihi bita'allumi wa ta'lim, dan menerima Al-Quran dengan cara belajar dan mengajarkan. Ya, belajar dan mengajar. Taib, ini yang muskilah. Ta'allum dan ta'lim dalam masalah Quran, ini banyak muskilah di masyarakat kita. Bahkan di ikhwan-ikhwan kita, ikhwan. Ya. Banyak dari ikhwan kita lebih pengen anaknya lah yang ta'allum Al-Quran. Bapaknya enggak. Anaknya yang harus ikut madrasah tahfidz. Bapaknya enggak mau. Atau ibunya enggak mau. Bapak ibunya enggak mau. Ini muskilah.
Hah? Berarti belum sempurna dia qabul menerima Al-Quran, belum sempurna untuk belajar. Berandai-andai anaknya kelak bisa jadi ustadz, mengajar Al-Quran. Tapi bapaknya nggak mau. Hatta bapaknya seorang salafi atau siapa. Yang kadang-kadang anak sayangkan kemudian malah kita dapatkan ikhwan muslim maksudnya. Seorang ikhwani haraki, anti pemerintah, tapi dia cinta dengan Al-Quran. Ajib. Ya. Kemudian kita yang mengklaim salaf dan seterusnya malah malas untuk mempelajari Al-Quran. Dan kemudian ketika dihamparkan kepada kita kenyataan sebagian dari ikhwani mereka mencintai Al-Quran dan membangun madrasah tahfidz, tahsin dan seterusnya, bahkan tafsir. Kita bilang tentang mereka apa? Mereka sufhaul ahlam, mereka seperti khawarij yang ilmu Al-Quran mereka hanya sampai tenggorokan. Taib, kalau yang seperti itu aja mereka saking cinta sama Al-Quran sampai menghafal ini itu tentang Al-Quran, kita katakan seperti itu tentang mereka, dan mungkin iya sebagian dari mereka seperti itu, lantas kita seperti apa gitu loh. Paham gak maksud Anda? Kita bahkan belum sampai lidah Al-Qurannya mungkin. Jadi antara manhaj dengan tatbiq, kita tahu ilmu manhajiyah tentang masalah khawarij, mungkin tahu umumnya. Tapi dari segi tatbiq terhadap manhaj tersebut atau amaliyah kita itu masih kurang. Malah amaliyah orang-orang yang kita stigmakan negatif dan memang mereka memiliki kebid'ahan, itu malah justru mereka lebih unggul di bab tersebut. Tapi Rasulullah SAW menyebutkan orang-orang khawarij, mereka sufahaul ahlam, mereka orang-orang yang jahil, mereka dan seterusnya dari keburukan-keburukan. Ya. Dan kemudian mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, seandainya kamu melihat mereka baca Quran, gimana terus? Kalian akan merasa apa? Kerdil dengan bacaan mereka karena saking mereka semangatnya baca Al-Quran. Tapi mereka nggak punya ilmu tentang Al-Quran. Taib. Itu kata Rasulullah SAW. Maknanya seperti itu. Tapi bedanya sahabat dengan kita apa, ikhwan? Sahabat Ahlul Quran. Kalau kita cuma pengen apa? Memadrosahkan dan membiayai anak supaya belajar Al-Quran, kitanya sibuk. Sibuk kerja, sibuk tahdzir, sibuk ini, sibuk itu. Kurang untuk Al-Qurannya. Begitu. Ini bukan masalah bahwasanya harakiyun itu ada bagusnya. Ya enggak, karena bukan masalah itunya doang. Tetapi kita harus ngaca. Karena untuk bermanhaj salaf ini bukan cuma masalah kita sudah bisa memvonis fulan haraki, fulan bid'i, bukan semata-mata itu. Ilmu itu bukan cuma itu. Bahkan itu pun kalau bisa enggak perlu untuk orang awam itu untuk bisa memvonis ini itu. Belajarlah di Al-Qur'an. Ini di antara bentuknya wa an yuqbala alaihi bit ta'allumi wat ta'lim. Ya. Ana kecewa dengan sebagian dari ikhwan. Kajian apa Ustaz? Kajian tafsir. Langsung lemas mereka. Astagfirullahaladzim, ini tafsir. Tafsir. Ada nggak Ustaz kajian usul fikih atau fikih gitu, fikih Syafi'i Ustaz? Misalnya. Akhi, taqillah ini fikih Syafi'i. Iya, fikih, taib. Fikih bagus. Istinbat dari Al-Quran, alhamdulillah. Tetapi kenapa ketika disebutkan tafsir, kok kayaknya merasa berat gitu? Al-Quran padahal ini sumber hukum. Ini muskilah di antara kita. Wa amma muqabalatuhu bil i'radi was sudud. Adapun kalau misalnya melawannya dengan berpaling atau mencegah diri atau orang lain dari Al-Quran, atau bima huwa akhtar min dzalika min al-inkari wal juhud, atau yang lebih buruk dari itu, lebih mengkhawatirkan dari itu, yaitu berupa pengingkaran, pembangkangan. Fa innahu kufrun li hadhihi ni'mati yastahiqu fa'iluhu al-'uqubah. Itulah kekufuran terhadap kenikmatan ini yang pelakunya itu berhak mendapatkan 'uqubah, yaitu hukuman. Walihadza qala
Qala ta'ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man a'rada anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra." Wa qaluhu fil ayah, "Wa qad atainaka min ladunna dzikra." Fihi wasfun lil Qur'anil Karim bi annahu dzikr. Di sini di antara sifat Al-Qur'an adalah dzikr, yaitu dzikr. Apa dzikr? Yaitu peringatan, pengingat atau dzikr. Wa qad marra ma'ana ayatun katsiratun fi hadzal ma'na. Telah berlalu bersama kita ayat-ayat yang banyak semakna dengan ini. Wa hadza ya'ni anna al-Qur'an al-Karima fihi dzikrun lil akhbari as-sabiqati wal lahiqah. Dalam Al-Qur'an ada penyebutan tentang kabar-kabar yang telah lampau dan yang akan terjadi masa depan. Wa dzikrun yutadzakkaru bihi ma lillahi ta'ala min al-asma'i was sifatil kamilah. Dan juga ada zikir yang disebutkan dengannya, yaitu sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sempurna di dalam Al-Qur'an. Wa yutadzakkaru bihi ahkamul amri wan nahyi wa ahkamul jaza. Juga diingatkan dengan zikir dalam Al-Qur'an tersebut hukum-hukum perintah dan larangan dan hukum-hukum jaza, balasan. Wa hadza aidan mimma yadullu ala anna al-Qur'ana mustamilun ala ahsani ma yakunu min al-ahkami allati tashhadu al-uqulu wal fitru bi husniha wa kamaliha. Ini juga menunjukkan bahwa Al-Qur'an mencakup sebaik-baik apa yang ada dari hukum yang disaksikan oleh akal dan fitrah dengan kebaikan hukum atau kebaikan akal-akal tersebut. Jadi dalam Al-Quran, semua hukum dalam Al-Quran itu sesuai dengan akal dan logika, sesuai dengan logika dan juga fitrah. Dan juga di semua sunnah Nabi sesuai dengan logika dan fitrah. Apa di antara contohnya? Di antara contoh hukum waris, ikhwan. Hukum waris dalam Al-Quran itu sesuai dengan uqul salimah dan juga fitrah. Lidzakari mithlu hadzil unthayain misalnya. Anak laki-laki misalnya. Anak laki-laki dengan anak perempuan. Yang laki-laki dapat lebih besar daripada perempuan. Ini adil atau persamaan? Adil, bukan persamaan. Beda. Lakinya dapat 2, perempuan 1. Gitu kan? Bagi orang-orang feminis atau sekularis atau liberalis dan semisalnya dari orang-orang khabith itu, mereka menganggap ini tidak adil. Ini mereka itu apa? Bagi orang-orang khabith ini, adil itu apa sih? Gitu loh. Apa definisi adil? Adil adalah bagi mereka apa yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Itu. Sementara bagi Islam, adil itu adalah i'ta'u kulli dhi haqqin haqqah. Itu adil dalam Islam, yaitu memberikan segala yang berhak apa yang berhak atasnya. I'ta'u kulli dhi haqqin atau kulli dhi haqqin haqqahu. I'ta'u kulli dhi haqqin haqqahu itu apa? Memberikan setiap pihak yang berhak apa yang berhak atasnya. Kenapa laki-laki diberikan berhak lebih dari perempuan dalam masalah ini? Karena laki-laki kelak akan bertanggung jawab dalam keluarganya. Dia menafkahi keluarganya kan? Iya, dia butuh harta lebih banyak daripada perempuan. Sementara perempuan nggak menafkahi keluarga, nggak wajib. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'." Nikahkanlah oleh kalian yang baik dari perempuan 2, 3 atau 4. Kenapa laki-laki tok yang dapat? Perempuan enggak dikasih. Perempuan poliandri, yaitu suaminya ada 2, suaminya ada 3. Tapi menurut antum gimana? Kacau enggak? Pasti kacau. Karena apa? Gini ikhwan, fitrahnya laki-laki itu pengen diservis oleh istri. Sahih enggak? Alwi walaupun belum nikah juga pengen, insyaallah ya. Normal kan tuh? Kalau nggak normal antum pulang sekarang. Pada waktunya insyaallah.
hatta sampai usia 60 tahun, ikhwan. Hatta usia 70 tahun. Ya kan? Sampai usia 70 tahun. Laki-laki itu pengen diservis dan pengen dilayani oleh adalah pokoknya siapalah gitu. Nah, yang lebih layak melayani laki-laki atau perempuan? Yang lebih pas ngelayani laki-laki juga atau perempuan? Ya, perempuan. Kok sama-sama laki-laki gimana? Gak enak lah, Anda gak mau nyebutin contoh, gak enak soalnya, ya. Perempuan. Ya jadikan dia istri. Maka sampai usia berapapun itu laki-laki seperti itu gitu loh. Melayani di sini, pelayan di sini nggak mesti masalah seks. Masalah dibikinin kopi itu kan dilayani. Ya kan? Laki-laki ingin dilayani. Laki-laki itu seperti itu. Karena sifat laki-laki itu qawwam, qaim, memimpin gitu loh. Di atasnya. Nah, karakter perempuan fitrahnya adalah apa? Berapa? Satu aja. Satu, ya. Itu fitrah asalnya. Kalau ternyata perempuan ini dia tidak menginginkan satu, pengen punya dua pria, ini keluar dari fitrahnya. Ini kebinatangan jadinya. Iya, maka nggak boleh dalam Islam poliandri, nggak boleh. Poligami boleh. Bagi laki-laki saja. Begitu. Adil atau sama? Enggak sama. Adil. Tidak semua penyamaan itu adil. Dan tidak semua yang adil itu menyamakan. Iya. Kalau kita menyamakan semuanya, zalim nanti kita. Zalim. Iya. Taib. Jadi apa tadi adil itu definisi kita, ada adil, definisi Islam. I'ta'u kulli dhi haqqin haqqah. Begitu. Ya. Kalau misalnya dalam satu perusahaan ada satu doktor, yang satunya LC. Jadi di satu sekolah. Ini doktor, yang ini LC. Gajinya sama, 3 juta. Gimana menurut antum? Dan jam kerjanya sama, gajinya sama, titelnya beda. Menurut antum, apakah ini adil atau sama? Sama. Tapi adil nggak? Enggak. Padahal boleh jadi ya, yang LC ini bisa lebih bermanfaat buat sekolah, bisa aja. Tapi kita tinjau uruf kita, kalau misalnya derajatnya S3, maka harusnya lebih tinggi dari segi gaji. Maka itu hak dia. Berhak dia mendapatkan itu. Iya. Seperti itu. Ya. Memang kesannya aneh. Ini kan lebih yang LC kan lebih aktif, lebih bermanfaat. Tapi kenapa yang dokter? Iya. Tapi uruf kita menyatakan bahwasanya yang dokter ini lebih tinggi. Dari segi gaji. Adapun dari segi pahala bisa aja yang LC bisa. Ya bahkan lulus SMA mungkin. Atau lulus ma'had pesantren bisa lebih bermanfaat. Dan lebih berpahala. Ya begitu. Jadi semua hukum dalam Al-Quran itu disaksikan oleh akal dan fitrah yang salimah bahwasanya itu semua baik dan sempurna hukum dalam Al-Quran. Ya, dan juga dalam As-Sunnah. Begitu ikhwan. Ini kok apa ya? Keadaannya ini enggak semangat. Keadaan dan juga mungkin rekan-rekan pada enggak datang, jadi kayak gimana gitu, kayak pengen tidur aja rasanya. Iya, sunyi burung-burung gitu. Kayak hari Minggu ini serasa. Iya enggak? Tapi di sini antum ngerasa kayak hari Minggu. Wah, di luar mungkin rame ya di luar ya. Di sini udah kayak hari Ahad gitu. Orang kayak pengen olahraga, pengen ngapain. Ya udahlah, kita sampai sini aja lah. Daripada udah moodnya hilang, pengen bobo aja gitu. Insya Allah kita teruskan insya Allah besok hari insya Allah Ta'ala. Kalau nanti malam ada hujan sepertinya. Ya. Karena anak melihat di situs apa tuh? Semacam itu ya. Ya tadi malam juga sebenarnya nggak hujan tadi malam, cuman mendung. Cuman kan namanya mendung gelap gitu, khawatir banget sorenya hujan gitu kan.
Ntar pas lagi kajian seru-seru gini, hujan, live lagi. Yang malu siapa yang malu? Yang malu ada. Iya. Semoga Allah Ta'ala rezekikan Ana dan juga antum studio insyaAllah. Tapi kalaupun studio Ana juga belum tentu percaya teman-teman datang apa enggak tahu. Ana udah biasa di PHP-in. Wah, alhamdulillah Ustadz makin dekat sama kami, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz makin dekat, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah itu ya. Datang enggak? Ya seperti itu. Mungkin pada sibuk insyaallah. Tapi ala kulli hal mudah-mudahan sedikit bermanfaat dari tafsir juz 6 dan juga fikih adiyah wal adkar. Aslinya bahkan tadi Anda kepikiran pengen kajian ini 3 Wafidul Mujtahid, terus antum berdua stay di sini, Anda mau kajian 2 kitab lagi. Tadi pengen gitu. Keadaan kayak gini. Anda tadi berharap begitu karena ketika Anda lihat di situs website, cuaca cerah, ada mataharinya. Ini nggak ada matahari, ada Putra. Iya, iya ada Ciputra bukan matahari. Baik, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.